Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Melia Yosita, di mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan topik pembahasan kita pada hari ini yaitu adalah mengenai lobby bisnis. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada topik pembahasan lobby bisnis kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai apa sih yang dimaksud dengan lobby bisnis, kemudian apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh pelobi bisnis, kemudian proses komunikasi melalui lobi bisnis, dan tipe kepribadian pihak yang dilobi. Untuk yang pertama kita bahas dulu ya mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lobi bisnis. Dalam dunia bisnis, ada kalanya organisasi bisnis melakukan hubungan dan komunikasi dengan stakeholdernya, sehingga diperlukan lobi bisnis yang baik dan profesional. Pelobi merupakan pihak yang melakukan lobi bisnis sebagai representatif atau perwakilan organisasi bisnis untuk mencapai tujuan dan kepentingan organisasi bisnis. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lobi bisnis? Untuk permulaan, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan lobi terlebih dahulu. Lobi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain. Sehingga, lobi bisnis adalah kegiatan pendekatan tidak resmi yang dilakukan oleh individu terhadap individu atau organisasi bisnis demi mencapai tujuan dan kepentingan organisasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis melalui lobi bisnis, pelobi dan pihak yang dilobi berusaha mencari kesepakatan dan kesepahaman. Mungkin kita juga mengenal nih tentang negosiasi bisnis dan merasa terdapat persamaan antara lobi dan negosiasi. Namun, terdapat perbedaan antara lobi dan negosiasi, yaitu di mana lobi itu bersifat tidak resmi, sedangkan negosiasi itu bersifat resmi. Lobi itu biasanya terdiri atas jumlah orang yang lebih sedikit, 1 atau 2 orang, sedangkan negosiasi biasanya dia berjumlah kelompok. Dan lobi itu sebagai pembuka untuk membuka negosiasi, sedangkan negosiasi sendiri itu adalah sebagai intinya. Lalu selanjutnya ada nih yang dinamakan pelobi bisnis. Pelobi bisnis dapat berupa individu maupun tim. Proses lobby yang sukses bergantung pada pelobi bisnis yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan profesional. Mari kita mengenal tingkat kecerdasan pelobi bisnis yang terdiri atas 7 kecerdasan. Kecerdasan ini dipengaruhi oleh pendidikan, faktor lingkungan, dan penggunaan setiap kesempatan dengan maksimal. Yuk kita kenal yang pertama dulu ya. Ada yang pertama yaitu kecerdasan linguistik, di mana individu yang memiliki kecerdasan ini unggul dalam kemampuan membaca, menulis, serta berkomunikasi dengan kata dan bahasa. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis, di mana individu yang memiliki kecerdasan ini unggul dalam kemampuan berpikir atau menalar, menghitung, logis, dan sistematis. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial, di mana individu yang memiliki kecerdasan ini unggul dalam kemampuan menggunakan gambar, imajinasi, dan visual. Kemudian yang keempat ada kecerdasan musikal, di mana individu yang memiliki kecerdasan ini unggul dalam kemampuan mengubah atau mencipta musik, bernyanyi, mengapresiasi, serta menjaga ritme suara. Yang kelima ada kecerdasan kinestesia tubuh, di mana individu yang memiliki kecerdasan ini unggul dalam kemampuan memecahkan masalah, menciptakan produk, dan mengemukakan gagasan serta emosi. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial, di mana individu yang memiliki kecerdasan ini unggul dalam kemampuan menganalisis diri, merenungkan diri, serta menyusun rencana dan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir ada kecerdasan naturalis, di mana individu yang memiliki kecerdasan ini unggul dalam kemampuan mengenal flora, fauna, dan senang meneliti. Nah, kamu sendiri termasuk tipe kecerdasan yang mana nih? Yuk langsung komen di kolom komentar di bawah ya beserta alasannya. Dan ada satu hal lagi yang harus benar-benar dipahami oleh yang namanya pelobi bisnis adalah kontak mata. Kontak mata atau eye contact juga menjadi peran penting dalam menunjang keberhasilan proses lobi bisnis. Nah, ada beberapa aturan nih yang tidak tertulis mengenai kontak mata yang harus dipahami oleh pelobi. Di antaranya, yang pertama,
pengalihan tatapan mata dari lawan bicara dapat berarti si lawan bicara kita menolak. Yang kedua, tatapan mata terang-terangan dapat berarti memberikan sikap positif. Yang ketiga, kontak mata yang konsisten tetap dapat berarti menunjukkan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, kontak mata yang terputus dan banyak pengalihan berarti lawan bicara kurang berminat untuk melakukan komunikasi dengan kita. Dan mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai proses komunikasi melalui lobby bisnis, yang dimulai dengan adanya ide atau suatu kejadian. Pelobi sebagai komunikator menginterpretasikan pesan bisnis melalui saluran komunikasi kepada pihak yang dilobi atau komunikan. Kemudian pihak yang dilobi menginterpretasikan pesan tersebut sesuai dengan persepsinya. Demi menunjang proses komunikasi melalui lobby bisnis yang efektif, maka diperlukan pemilihan kata dan pengemukakan yang secara tepat. Kemudian, tingkat kecermatan dalam proses pengambilan keputusan saat lobby bisnis juga diperlukan melalui koordinasi dengan organisasi bisnis. Sehingga diperlukan pula pemahaman masalah, penyusunan kalimat, dan penyampaian yang baik saat proses lobby sedang berlangsung. Dalam proses lobby bisnis, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan untuk menunjang kesuksesannya. Yang pertama, memahami prinsip kegiatan melobi. Yang kedua, mengenali sasaran pelobi. Yang ketiga yang paling penting yaitu adalah percaya diri. Yang keempat, memberikan manfaat. Dan yang kelima, persiapan berbagai fasilitas pendukung seperti tempat, waktu, media, dan acara selama kegiatan lobby bisnis sedang berlangsung. Baik, untuk secara khususnya ada 6 tahapan proses komunikasi melalui lobby bisnis yang terdiri atas. Yang pertama, kita tetapkan dulu bentuk kegiatan lobby bisnis. Bentuk kegiatannya dapat berupa acara makan bersama, seminar, sarana hobi, maupun kunjungan ke tempat. Perhatikan pula sasaran, hobi, jabatan, latar belakang pendidikan, asal daerah, dan budaya pihak yang akan dilobi. Yang kedua yaitu menetapkan tempat di mana pilihlah tempat atau media lobby yang nyaman, mengedepankan privasi dan profesional. Yang ketiga, tetapkan waktu saat melaksanakan lobby bisnis. Ada baiknya pada jam kerja ya. Yang keempat, kita tetapkan tim atau pihak pelobi. Pilihlah tim atau pihak pelobi yang memiliki kemampuan teknik komunikasi yang baik dan profesional agar proses lobby berjalan dengan lancar. Selain itu, ada beberapa faktor yang menunjang keberhasilan lobby yang dilakukan oleh pihak pelobi, yaitu kita kedepankan rasa percaya diri dan jujur, kemudian kita buat kesan atau first impression yang memang baik untuk di awalnya. Dan yang ketiga, prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Yang kelima yaitu adalah menetapkan tujuan pelaksanaan lobby bisnis. Penetapan tujuan akan membantu pihak pelobi agar dapat tetap fokus. Dan yang keenam, menetapkan anggaran pelaksanaan lobby bisnis. Kemudian selain kita mengenal mengenai pelobi bisnis dan tipe kecerdasan yang dimilikinya, kita juga harus mengenal nih tipe kepribadian pihak yang akan kita lobby. Ada 12 tipe kepribadian pihak pelobi yang mungkin dapat memicu konflik saat terjadinya lobby bisnis. Yuk kita bahas ya, ada 12 ini. Yang pertama, pengkritik. Individu ini menyampaikan kritik dengan cara yang lugas, serba tahu, dan tidak memedulikan perasaan orang lain. Untuk menghadapi tipe kepribadian ini, pelobi dapat tetap berusaha tenang dan fokus pada tujuan serta menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengurangi celah dikritik. Yang kedua yaitu agresif. Individu ini selalu ingin mengendalikan orang lain, gemar berkonfrontasi, dan merasa tidak puas akan hal yang sudah dicapai. Untuk menghadapi tipe kepribadian ini, pelobi dapat tetap tenang dan mengingatkan pihak yang dilobi untuk berkomitmen pada tujuan awal yang telah disepakati. Yang ketiga ada si tukang gosip, yaitu individu ini selalu ingin bercerita panjang terkait informasi tertentu namun tingkat akurasi data
dan informasi yang disampaikannya hanya sedikit, sehingga data dan informasi tersebut sulit untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk menghadapi tipe kepribadian ini, pelobi dapat mengarahkan fokus pihak yang dilobi, mengajak berbicara serius, dan mendengarkan informasi yang disampaikannya sesekali. Yang keempat ada sang moralis. Individu ini senang bercerita mengenai segala hal yang bersifat baik dan buruk, mengajak orang lain untuk selalu berbuat baik, namun tidak mengenal dan tidak peduli mengenai waktu dan tempat penyampaian. Untuk menghadapi tipe ini, pelobi dapat menghadapinya dengan rendah hati dan mengingatkan kembali mengenai topik bahasan yang telah disepakati saat pelaksanaan lobby bisnis. Yang kelima ada si martir, yaitu individu ini senang bercerita bahwa dirinya adalah seorang pahlawan bagi orang lain. Perbuatan yang dilakukan tidak sama dengan perkataan, ingkar janji, dan ingin dianggap sebagai orang baik. Untuk menghadapi tipe kepribadian ini, pelobi dapat menyampaikan rasa terima kasih dan tetap menjalankan agenda lobby. Yang keenam ada si tuan perfeksionis. Individu ini menganggap bahwa hasil pekerjaannya sempurna dan tidak ada orang lain yang dapat bekerja seperti dirinya. Hal yang sifatnya remeh juga dipermasalahkan secara detail serta kurang menyukai teamwork. Kemudian untuk menghadapi tipe kepribadian ini, pelobi dapat mencatat masukan pihak yang dilobi dan menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti saran tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ada si penggemar hal sepele, yaitu individu ini senang mempermasalahkan hal sepele, kecil, dan tidak penting. Untuk menghadapi tipe kepribadian ini, pelobi dapat memakluminya serta menyampaikan data dan informasi yang dimiliki. Yang kedelapan, yaitu ada si sumbu pendek, yaitu individu ini memiliki emosi yang sulit dikendalikan, berpikiran pendek, dan mengambil keputusan tanpa meninjau informasi yang ada. Baik, kita lanjutkan kembali mengenai yang si sumbu pendek, di mana individu ini memiliki emosi yang sulit dikendalikan, berpikiran pendek, dan mengambil keputusan tanpa meninjau informasi yang ada. Untuk menghadapi tipe kepribadian ini, pelobi dapat mencari penyebab timbulnya tipe kepribadian ini dan fokus pada agenda lobby. Yang kesembilan ada si pembohong atau si pembual, di mana individu ini tidak memiliki keyakinan pada diri sendiri sehingga timbul sikap membual atau membohong. Untuk menghadapi tipe kepribadian ini, pelobi dapat menyampaikan rasa sanjungan dan tetap mengarahkan pembicaraan pada topik yang sedang dibahas. Yang kesepuluh yaitu ada lagi dinamakan si orang yang sinis, di mana individu ini senang melihat segala sesuatu dari sisi negatif, meremehkan orang lain, dan mengemukakan pendapat dengan cara yang sinis. Untuk menghadapi tipe kepribadian ini, pelobi dapat tetap menyampaikan tujuan dan maksud dengan jelas sehingga tidak terpengaruh pada sikap sinis kepribadian ini. Yang ke-11 ada seniman merendahkan diri untuk meremehkan orang lain. Nah, ini nih yang harus diwaspadai. Di mana individu ini hampir sama tipenya dengan si pembohong atau si pembual. Individu ini senang menyampaikan sesuatu dengan halus dan sopan, namun jika ditelaah lebih dalam, maka akan terkandung kesan merendahkan orang lain. Untuk menghadapi tipe kepribadian ini, pelobi dapat bersikap dengan besar hati, tidak mudah tersinggung, dan tetap mengarahkan pembicaraan sesuai dengan agenda lobby. Dan yang terakhir yaitu adalah si penipu. Individu ini selalu mengedepankan kepentingan pribadi, tidak memiliki hati nurani, berbohong, dan tidak pandang bulu. Untuk menghadapi tipe kepribadian ini, pelobi dapat berhati-hati, menyaring pembicaraan, dan menulis setiap kegiatan yang berhubungan dengan acara atau agenda lobby bisnis. Baik, untuk pertemuan kita kali ini cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ajukan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.